Hai semuanya, hari ini kita bakal ngebahas tentang batik tulis lasem. Nah, sebelum kita ngebuka kainnya, batik itu apa sih? Batik itu adalah kain yang bermotif, yang bergambar, yang kemudian dikasih malam panas dengan medianya, boleh canting, boleh cap, harus pakai malam panas ya, itu baru boleh disebut batik. Tapi kalau yang di mesin itu gimana yang printing itu? Itu bukan batik ya, tapi itu adalah kain motif gitu. Oke. Gak usah lama-lama, jadi yang pertama kita punya ada batik tulis monokrom. Jadi monokrom ini adalah batik tulis lasem yang harganya ekonomis. Dia dicelup satu kali proses pewarnaan, tapi cantingannya itu bolak-balik ya, depan belakang. Kok itu ada warna putih sih? Warna putih ini tidak dihitung warna karena dia adalah dasar warna ya. Nah ini panjangnya itu dia ukurannya di 230, lebarnya di 115 dan bisa maksimal untuk hem pria pendek itu maksimal di XXL ya. Bisa juga dipakai buat kemeja panjang pria. Ini kalau buat baju itu satu kain hanya bisa dipakai untuk satu baju. Nah, yang kedua kita juga punya namanya batik warna-warni. Jadi ini prosesnya dia lebih sedikit susah karena dia menggunakan dua kali proses pencelupan warna dan memerlukan proses nembok namanya. Nembok adalah proses di mana kita harus menutup bagian-bagian yang tidak dikehendaki untuk diwarna. Ya, untuk harganya ini sedikit lebih tinggi daripada monokrom. Tuh. Jadi dia panjangnya rata-rata di 230, lebarnya di 115, tapi juga kita biasanya menemukan kain-kain dengan panjang di 240, lebar 115, tergantung dari potongan kain dan penyusutan di proses pembuatan. Nah, ini dia biasanya motifnya lebih bervariasi ya. Kebetulan yang di bawah ini adalah motif sekar jagad. Jadi motif sekar jagad itu dia banyak sekali unsur bunga-bunganya dan di setiap proses pembuatan batik, pengrajin itu selalu berdoa di setiap goresannya. Jadi beliau-beliau yang ngebatik itu berharap yang memakai batik dengan motif sekar jagad ini memiliki aura positif, memiliki aura-aura kecantikan dan juga gantengnya itu akan keluar ketika memakainya gitu. Kalau dipakai buat bikin dress, dia hanya bisa untuk satu dress dengan lengan panjang kalau misalkan teman-teman ukurannya kecil. Tapi kalau teman-teman ukurannya agak lumayan gede dengan LD mungkin kisaran di LD 118 atau 120, hanya bisa lengan pendek ya. Jadi satu kain batik tulis lasem itu hanya bisa untuk satu baju cewek ataupun cowok dewasa ya. Yang ketiga kita punya ada batik dengan 5 warna. Tuh. Jadi ini adalah variasi yang selanjutnya, namanya adalah batik pancawarna karena dia memiliki 5 warna yang berbeda dalam satu kain ya. Jadi prosesnya itu lebih rumit dibandingkan dengan monokrom, dibandingkan dengan warna-warni. Membutuhkan waktu yang lebih panjang dan juga ekstra. Kenapa? Karena nutup nemboknya, nutup malamnya tuh lebih banyak ya. Jadi di selembar kain ini kita bisa lihat ada beberapa warna yang berbeda, itu membuat prosesnya lebih rumit. Tapi kalau di sini pancawarna itu prosesnya ada yang namanya mix ya. Jadi dia campur antara proses pewarnaan celup dan juga proses pewarnaan colet. Di bagian mana aja sih yang dicolet? Yang dicolet adalah bagian-bagian yang lebih vibrant atau lebih terang. Nah, ini untuk mempermudah, untuk mempercepat proses dan juga menekan biaya produksi agar tidak terlalu mahal, tapi hasilnya tetap cantik. Nah, tapi dia juga di mix dengan proses celup. Jadi dia mix antara proses celup dan proses pencoletan. Colet itu apa sih? Colet itu adalah proses penorehan warna pada kain batik tapi menggunakan media kuas. Ya, menggunakan media kuas tanpa dicelup ya. Nanti ketika dikunci baru dia akan dicelup dan dikeringkan di bawah sinar matahari langsung. Kalau celup dia harus dicelup ke dalam alat geledekan namanya kalau di lasem, seperti itu. Untuk satu lembar kain warna-warni pancawarna ini motifnya ada di motif buketan namanya, di motif buket. Tuh, buket ini adalah motif era-era Belanda yang diambil
di motif-motif batik lasem. Tuh. Dan ini tuh selembar kainnya, dia panjangnya di 230, lebarnya di 115, menggunakan bahan katun. Jadi pada umumnya batik tulis di Lasem itu menggunakan bahan katun ya. Dimulai dengan grade-nya. Jadi grade-nya tuh berbeda-beda. Ada yang katun prima, ada yang katun primis. Kemudian primis ini nanti juga akan dibagi lagi menjadi beberapa kriteria. Seperti ada katun primissima, ada katun primis gamelan, ada katun primis kereta kencana, dan juga ada katun sutra. Jadi nanti tinggal pilih kebutuhan dari teman-teman mau cari bahan katun yang seperti apa. Tentunya di masing-masing grade itu akan tingkat kehalusannya itu akan sangat berbeda gitu. Dan yang terakhir kita punya yang namanya batik 3 negeri. Ini adalah legendarisnya batik tulis Lasem, di mana dulu batik 3 negeri ini tidak bisa dibuat atau diproduksi di satu daerah. Misalkan Lasem membuat 3 negeri tidak bisa karena warna sogan dan juga warna birunya itu hanya bisa didapatkan di lain daerah. Merahnya Lasem itu hanya membuat merah darah ayam zaman dulu. Nih, sangat terkenal dengan warna merah darah ayamnya yang otentik, yang oriental banget. Kemudian kain ini akan dikirim ke daerah Pekalongan yang di sana itu banyak sekali tumbuhan indigo vera, penghasil warna biru zaman dulu. Jadi warna birunya diambil di Pekalongan, kemudian akan dikirim ke Solo untuk proses pewarnaan sogan dan juga finishing. Jadi untuk membuat selembar kain ini, dulu kainnya itu jalan-jalan 6 bulan, itu minimal ya, minimal 6 bulan memutari Jawa gitu. Nah, kebetulan yang aku pegang ini adalah motif Gunung Ringgit, di mana kita bisa lihat motifnya itu berbentuk setengah lingkaran, kemudian ada bulatan-bulatan kecil di atasnya. Jadi Gunung Ringgit ini inspirasinya itu dari tumpukan koin emas yang menggunung. Nah, waktu proses pencantingan, ini bunda-bunda atau ibu-ibu ngebatik yang nyanting ini, mereka juga sambil berdoa bahwa harapannya adalah yang memakai Gunung Ringgit ini, doanya kekayaannya semakin melimpah ruah, ya, kejayaannya semakin bertambah. Karena bisa dilihat dari tumpukan koin yang menggunung. Kemudian kalau misalkan teman-teman menghendaki untuk membuat kemeja, baju, dan lain-lain, ini bisa banget ya, bisa untuk satu baju, satu kemeja, satu dress, dan satu kemeja panjang. Terima kasih, seru banget hari ini. Jangan lupa kalau mau tahu info lainnya tentang batik tulis Lasem, stay tune terus. Bye.